Izin boleh Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Allahu Akbar. Baik, semuanya semangat sekali ya. Masih pagi ya, harus tetap semangat pagi ya. Walaupun kita belajar nanti sampai siang, semangat paginya harus tetap ada ya. Oke. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya dulu untuk memimpin berdoa. Siap duduk yang rapi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillah. Oke, pelajaran hari ini apa ya? Desain grafis ya. Baik. Biasanya sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru mau absen dulu ya. Ini kan baru kelas 1 ya, belum Pak Guru terlalu ingat namanya. Jadi siapa yang nanti Pak Guru panggil namanya angkat tangan ya, dan bilang hadir. Biar lebih kan. Fathul Qorib. Oke. Ahmad Sohibul Ghani. Alia Ramdhani, Anissa Farhana, Diki Yuda, Farhid, Hardiana Fitriati, Intan Aulia Sapri, Ira Pramita, Irwan Saputra, lalu Alvin, Mariatul Kifliya, Muhammad Ihasifri, Tilza Tiara Madani, Ujang Haryani, Hendy Kurniawan, Istihara, Marniati, Baik Salmia. Oke, baik semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak masuk berarti ya. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak sekalian, dari nilai-nilai kebangsaan itu sekarang masih menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi salah satu cara kita untuk tetap menumbuhkan rasa nasionalisme kita, berarti salah satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, jadi sebelum kita mulai, Pak Guru harap semuanya bisa menyanyikan lagu nasional hari ini. Nah, nanti kita akan nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semuanya kan? Oke. Baik, sebelum itu silahkan semua pada berdiri semua. Mohon yang bisa menjadi dirjen untuk bisa maju ke depan untuk pandu temannya bernyanyi. Kita bela bersama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
silahkan duduk kembali. Oke. Sudah siap belajar hari ini kan? Ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, tetap ada kesepakatan ya. Nah, jadi pertama, jangan sampai ketika ada proses pembelajaran nanti ada yang bermain-main, apalagi mengganggu teman-temannya. Dan kemudian yang membawa handphone atau HP, jangan mainkan HP sebelum ada izin. Paham ya? Setuju nih? Ya. Apalagi nanti kalau ada yang ketahuan bermain-main HP, main WA atau gimana pas proses pembelajaran, HP-nya disita ya? Semuanya yang HP. Setuju ya? Setuju. Nanti ada waktunya kita akan bermain HP. Oke, baik. Jadi kalian perhatikan ke depan ya. Jadi adapun sekarang materi kita adalah tentang unsur-unsur desain grafis. Nah, jadi minggu lalu sudah Pak Guru kabarkan ya, bahwa materi kita yang minggu yang akan datang, Pak Guru bilang adalah apa? Unsur desain grafis. Jadi adapun tujuan kita belajar hari ini, pertama adalah siswa bisa menganalisis unsur-unsur tata letak desain grafis dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah menguraikan unsur-unsur tata letak desain grafis dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan unsur-unsur tata letak desain grafis dengan tepat. Nah, dan keempat di sini adalah kalian bisa nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang unsur-unsur tata letak desain grafis. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Jadi adapun metode pembelajaran kita hari ini, nah nanti akan ada diskusi kelompok. Ya, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang maksimal kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kemudian nanti ada tanya jawab. Kemudian nanti ada juga penugasan tentang ada LKPD-nya nanti yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian yang kedua, teknik penilaian. Nah, adapun yang dinilai ini perlu kalian ketahui ya. Jadi yang pertama dinilai juga adalah termasuk sikap. Nah, nanti bagaimana kalian pas belajar mau suka ribut apa enggak, suka gangguin temennya, itu termasuk sikapnya ya. Kemudian yang kedua adalah keaktifan. Nah, jadi walaupun nanti berkelompok, jangan lepas semuanya sama kelompoknya. Kemudian kalian sudah yang penting kelompok saya pintar, biarkan saja dia mengerjakan. Nggak boleh ya? Ya, jadi semuanya harus aktif. Nah, kemudian nanti kalian juga akan maju presentasi. Nah, mungkin presentasi ini kan kita akhirnya 2 kali pertemuan. Presentasinya mungkin minggu depan, di mana kalian nanti siapkan pas presentasinya ya. Jadi yang dinilai presentasi itu adalah bagaimana cara berkomunikasi, menyampaikan suatu pesan yang sudah kalian kerjakan. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja tugas, karena metode kita adalah penugasan. Nanti ada LKPD yang akan Pak Guru nilai. Paham ya? Oke. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar kan tentang apa? Desain grafis. Masih ingat apa itu desain grafis? Masih. Oke, siapa yang mau angkat tangan? Apa itu desain grafis? Coba, nah, apa itu desain grafis? Desain grafis adalah sebuah gambar atau tulisan yang untuk menyampaikan informasi dengan sedikit. Ya, jadi ada yang punya jawaban lain? Jadi benar ya, desain grafis adalah apa? Sebuah gambar visual yang terdiri dari tulisan gambar yang dimana tujuannya adalah untuk apa? Menyampaikan informasi atau sebuah pesan. Nah, jadi itu yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur desain grafis. Nah, jadi minggu lalu sudah belajar tentang desain grafisnya. Sekarang kita akan belajar tentang unsur desain grafis. Oke? Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan. Nah, ini gambar apa ini kira-kira? Kemasan. Gambar kemasan. Kemudian kalau yang ini? Poster. Gambar kemasan, gambar poster. Nah, jadi Pak Guru mau tanya. Ini kan ada gambar kemasan dan ada gambar poster. Apakah keduanya ini termasuk hasil karya desain grafis atau bukan? Termasuk. Oke, jadi benar ya. Jadi ada kemasan, ada poster, itu termasuk hasil karya desain grafis. Selain dari yang dua ini, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Kira-kira apa saja contoh hasil desain grafis yang lain selain dari ini? Iya, apa? Gambar-gambar apa contoh desain grafis apa? Nah, cover bukunya, iya. Apa lagi? Apa? Poster. Ini kan sudah poster. Apa lagi hasil desain grafis yang banyak kalian lihat? Iya, apa?
mading apa? Ada baliho dan banyak lainnya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh hasil karya desain grafis. Nah, perhatikan ya. Jika yang dua ini adalah hasil desain grafis, maka di dalamnya pastinya ada unsur-unsur desain grafis. Nah, jadi coba kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, jadi coba analisis unsur desain grafis yang ada pada gambar. Nah, coba kalian perhatikan dulu kira-kira apa saja sih yang ada di dalam gambar ini. Coba perhatikan. Sudah? Ya. Kira-kira apa yang kalian lihat pada gambar? Ada tulisan. Mana tulisannya? Oh iya banyak. Apa lagi? Ada apa? Ada gambar. Ada apa lagi? Ada warna. Apa lagi? Ada gambar orang. Nah, jadi memang itu yang kalian lihat ya. Nah, jadi untuk lebih kita bisa memahami apa itu unsur desain grafis. Nah, jadi karena itu Pak Guru minta coba kalian cari kajian literatur supaya kalian bisa benar-benar dijawab dengan pas ya. Cari di internet atau melalui HP kalian. Nah, sekarang ini Ustaz kasih kalian gunakan HP, yang penting gunakan yang positif ya. Cari tentang unsur-unsur desain grafis dari berbagai sumber. Kemudian hasilnya nanti kalian catat. Oke, jadi tentang apa? Unsur desain grafis. Mau buka dari Google Chrome boleh, kalau dari buku juga boleh. Yang penting dari berbagai sumber. Silakan Ustaz kasih waktu kalian buka HP-nya, cari tentang unsur-unsur desain grafis, kemudian kalian catat. Kemudian hasil catat itu kalian pelajari sebentar. Baru kita akan analisis kembali. Kemudian kalian tunjukkan unsur-unsur desain grafis. Silakan. Boleh buka HP-nya? Iya, boleh sekarang. Silakan gunakan HP-nya yang tidak punya kuota. Jadi dibagi sama temannya ya. Jadi yang kalian cari adalah tentang unsur desain grafis. Oke, silakan. Silakan keluarkan HP-nya. Jangan lupa dicatat juga ya. Keluarkan buku tulisnya, silakan. Ini bukunya, silakan. Jangan sampai ada yang membuka yang lain ya. Wah, kalau ada yang buka WA. Mana? Ada ketemu? Silakan. Mana Farhin? Ada ketemu? Ada ketemu Alvin? Oke, silakan dicatat ya. Dipelajari juga. Ada ketemu? Oke, silakan ya. Dipelajari juga apa? Pahami ya apa yang ditulis. Silakan. Ada dapat? Silakan ya, dipelajari juga ya. Apa saja yang didapat itu? Ada apa? Ada garis, oke, tipografi, oke. Jangan lupa ya, pelajari juga ya, pahami. Dan apa didapat sama garis juga ya. Dapat satu. Desain grafis. Apa yang didapat? Ada garis. Apa lagi itu? Bidang, ya. Lanjut ya. Enggak dapat juga. Apa? Garis, bidang, tipografi. Dicatat ya.
berapa itu? 3. Dapat berapa? 3. Sama cepatnya nulis ya. Ini udah dapat 4. Oke. Ayo dicari ya, jangan sampai ada yang mencari yang enggak ya. Tulis juga pengertiannya. Jangan garis-garis saja, nanti Pak Ustaz sudah pelajari ya. Ini udah dapat 6 ini. Cepat dia nulis kalau ini. Semua sudah dapat kan yang dicari? Ya. Jangan lupa dipelajari ya, dipahami sedikit. Oke, sudah selesai apa belum? Lagi dikit. Oke, ya, selesaikan ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Jadi perhatikan ya. Nah, jadi kan tadi sudah mencari ya. Lewat apa cari tadi? Internet, di Google ya. Nah, jadi kira-kira apa saja unsur-unsur desain grafis yang sudah kalian dapatkan? Ada apa? Ada garis. Apa lagi? Tidak. Apa lagi? Tipografi. Apa lagi? Ilustrasi. Apa lagi? Warna. Apa lagi? Terang. Masih ada? Apa? Tekstur dan warna. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi itu adalah unsur-unsur desain grafis. Nah, jadi Pak Guru atau Ustaz ingin jelaskan sedikit ya. Tadi sudah dipelajari kan? Ya. Oke. Jadi pertama yang kalian dapatkan adalah tentang apa? Garis. Jadi garis. Apa itu garis? Elemen yang pertama dan yang paling dasar dalam unsur tata letak. Elemen yang paling pertama dan Yang paling dasar. yang paling dasar itu jadi benar ya. Nah, jadi sebenarnya garis itu tersusun dari titik-titik yang berkesinambungan. Nah, jadi sebenarnya ada titik itu juga termasuk unsur desain grafis. Jadi ada tadi
ada garis, ada bidang. Jadi sebenarnya itu satu kesatuan ya. Nah, kita bahas mulai dari garis ya. Jadi, garis itu adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung. Nah, jadi itu ya. Tahu namanya garis kan? Tahu. Ya, ada satu aja ini. Nah, cuman ini yang kita tanya ini. Ada garis seperti ini. Ini garis apa namanya? Vertikal. Nah, ini sistem garis. Kalau ada yang begini, ada yang begini, diagonal. Pelajaran matematika ya. Ada garis-garis, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, kalau yang begini, melengkung. Nah, kalau yang begini, berarti zigzag. Jadi banyak sekali model-model atau jenis-jenis garis. Nah, kemudian yang kedua apa yang kalian dapat tadi? Bidang. Oke, yang kedua adalah bidang. Apa itu bidang? Tata letak berupa objek yang mempunyai dimensi panjang dan lebar atau bersifat tipik. Nah, jadi bidang itu terbentuk dari sebuah garis. Nah, jadi kalau pertama garis itu terbentuk dari titik-titik yang menyambung, kalau bidang itu terbentuk dari garis yang dimana ujungnya itu bertemu dengan pangkalnya. Jadi terbentuklah sebuah bidang. Nah, jadi ini bidang ini juga termasuk unsur desain grafis. Banyak sekali contohnya bidang. Ada segitiga, ada lingkaran, ada apa lagi? Ada persegi apa lagi? Kotak dan lain sebagainya. Dan juga ada yang sembarang. Jadi begitu ya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita membahas ada yang menemukan tentang ilustrasi. Apa ilustrasi? Gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi menjelaskan suatu majalah. Nah, coba ini apa? Gambar yang berfungsi untuk apa? Coba dibaca. Ya, gambar yang berfungsi menghiasi buku atau majalah. Sama ya dapatnya. Ya. Nah, jadi ya yang namanya ilustrasi, benar ya. Ilustrasi itu berasal dari kata illustrare ya, yang artinya itu menjelaskan. Nah, jadi banyak sekali contoh gambar ilustrasinya seperti kalian lihat ini contoh-contoh gambar ilustrasi juga. Nah, jadi gambar ilustrasi itu ada yang didapatkan dengan cara menggambar, oleh tulisan tangan boleh, atau juga hasil jepretan. Itu ya. Yang penting dia fungsinya adalah untuk menjelaskan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat sekarang ya. Oke. Ada yang menemukan tentang tipografi? Tipografi. Apa itu tipografi? Apa Alvin? Salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Dalam hal ini, tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, melainkan unsur seni yang luar biasa. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tipografi itu adalah teknik atau apa teknik merancang huruf. Nah, jadi yang namanya tipografi itu adalah sebuah tulisan yang berada di dalam sebuah karya desain. Kadang-kadang dia dimacam-macamin, ada dibesarin, ada yang dikecilkan. Itu adalah tipografi. Nah, adapun contoh gambarnya seperti ini. Nih. Nah, jadi huruf-hurufnya dimacam-macamin ya. Ada yang dibentuk seperti orang, jadi macam. Nah, juga mungkin ada yang seperti ini. Ini adalah contoh tipografi. Nah, jadi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kalian dapatkan? Nah, ada yang dapatkan warna? Apa itu warna? Apa warna? Warna adalah apa? Menarik perhatian. Warna. Nah, jadi warna ya. Warna merupakan kesan yang diperoleh oleh mata yang dari cahaya yang dipantulkan dengan benda-benda yang dikenainya. Warna apa? Warna-warni, banyak warna ya. Nah, jadi warna itu sebenarnya dibagi menjadi dua kalau dalam desain grafis. Ada yang RGB. Nah, pernah dengar RGB? RGB. Ini kalau kita bahasa Indonesia ini merah. Ini pink, hijau, RGB. RGB ya. Ini adalah suatu pencahayaan atau warna yang berasal dari pencahayaan seperti dari HP,
Nah, jadi ada 3 dasarnya, red, green, blue. Kalau yang berasal dari cat ada namanya CMYK. Ini ya, CMYK ini cyan, magenta, yellow sama green. Nah, jadi ini warna cyan ini warna apa? Bukan warna cat, cyan kayak merah muda itu ya. Nah, itu adalah, jadi itu perbedaannya RGB sama CMYK ya. Nah, jadi ada yang warna yang berasal dari pencahayaan seperti yang ada di TV, televisi atau di HP kalian, itu namanya warnanya RGB. Kalau yang berasal dari sebuah cat, campuran cat, itu namanya CMYK. Oke ya. Oke, kemudian ada yang mendapatkan gelang terang tadi? Ada. Oke, apa gelang terang? Keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua dan warna muda. Oke ya, jadi warna tua dan warna muda. Jadi kalau dalam prinsipnya yang namanya warna yang paling terang itu adalah warna putih. Yang paling terang. Kalau warna yang paling gelap? Jadi ini ya. Jadi warna gelap terang itu adalah hubungan antara elemen satu dengan elemen yang lain yang berhubungan dengan kecerahan atau kegelapan. Jadi misalnya seperti gambar ini kan warna-warni ya. Tapi di sini ada sebuah yang menggelap-gelapkannya. Banyak sekali fungsi warna gelap terang ini. Kalau kita berbicara tentang desain grafis, bisa membuat sesuatu itu menjadi bentuk 3 dimensi dengan adanya gelap terang. Oke, coba selanjutnya nih, adakah yang menemukan tentang tekstur? Apa itu tekstur? Tampilan tekstur adalah tampilan permukaan secara dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau digambar. Ya, jadi benar ya, tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari permukaan suatu benda yang dapat dinilai dengan dilihat atau digambar. Nah, jadi contohnya tekstur itu ya seperti ini nih. Nah, ini kan ini kadang-kadang atau dalam sebuah kertas misalnya, ini kan tekstur. Ya, bisa kita lihat, bisa kita raba juga ya seperti itu. Nah, kayak yang terakhir mungkin ini ya. Nah, ada yang mendapatkan tentang ruang? Apa ruang? Apa ruang? Apa? Unsur yang bersifat semu atau nyata. Ada yang lain? Jadi ruang itu merupakan jarak antara suatu objek dengan objek yang lain pada suatu desain objek yang dimaksud. Dapat berupa teks, gambar, atau bentuk bangun datar tertentu. Nah, jadi artinya jarak antara gambar yang satu gambar yang lain. Jika ada kosong, itulah ruang. Contohnya seperti ini. Ini ada ruang kan? Oke. Sudah paham ini? Nah, jadi apa saja? Coba sebutkan ulang. Ada garis. Ada garis. Ada berapa yang kalian dapat? 8. Ada yang dapat 9? Ada yang dapat 7? Nah, jadi ada yang 9 juga kalau ditambah dengan titik. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita kembalikan. Lihat gambar yang tadi ya. Tadi kan kalian jawab macam-macam tadi kan. Sekarang setelah belajar atau mendapatkan kajian literatur tentang unsur-unsur desain grafis. Nah, coba sudah paham tadi kan, sudah belajar juga kan? Nah, kira-kira dari unsur-unsur yang ada pada gambar sini adalah apa? Misalnya pertama kita bahas tentang apa nih? Kemasan. Kira-kira unsur apa saja yang kalian lihat di sini? Tipografi. Yang mana tipografinya? Nah, ini tipografi. Oke, benar, yang ini adalah tipografi. Kemudian apa yang kalian lihat? Tekstur. Ada warna. Ada warna. Ini warna, banyak warna-warninya. Oke, ada warna. Apa lagi? Bidang. Yang mana bidang? Ada yang bisa menentukan yang bidang yang mana? Nah. Oh, itu yang bidang. Kalau yang di sini kita bahas ini dulu. Oh ya, ini bidang. Nah, ini juga bidang ya. Nih, ada kotak, ada lingkaran. Ini namanya apa? Bidang. Oke, kemudian ada apa? Ruang. Ada ruang. Siapa yang bisa menunjukkan yang mana ruang? Oke, bukan.
Oke, ini ruang ya. Nah, jadi ini yang kita bahas tadi adalah ruang. Nah, jadi ini ruang kosong, ini tidak ada tulisan, juga tidak ada gambar. Jarak antara tulisan dan gambar itu yang tidak terisi itu adalah ruang. Selanjutnya apa yang kalian lihat? Garis. Ada garis di sini? Oh ya, mana? Oh ini ya. Nah, ini garis. Oke, garis. Yang ilustrasi ada apa enggak? Bisa. Mana ilustrasinya? Ini ya, ini ilustrasi. Oke. Apa yang belum? Apa yang belum? Tekstur. Ada tekstur di sini? Ada. Yang mana? Gambar lukisan. Ya, ini ya gambar. Ya, ada tekstur ya, tekstur daun ya. Tekstur. Ada lagi? Nah, kalau yang di sini kira-kira apa yang kalian lihat? Ada garis. Oke, apa lagi? Tipografi ya. Oke, apa lagi? Ada apa? Tidak, mana tidak? Ini ya. Apa lagi? Tekstur. Warna. Ini tekstur ya. Oke, kemudian ada apa? Warna. Jadi semuanya ya. Jadi sebenarnya ya di dalam apa namanya? Ada warna. Warna itu adalah unsur desain grafis yang paling sering nampak namanya warna. Oke? Paham ya? Paham. Begitu kalau sudah sama-sama paham, sekarang waktunya kita berdiskusi. Nanti kita akan bagikan ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, silakan ya. Kalian akan dibagi menjadi berapa siswa ini? 20 ya. Nah, jadi 20 dibagi menjadi 5 kelompok berarti sama-sama 4. Jadi benar ya. Nah, jadi cara baginya ya biar cepat ya. Yang bangku paling depan langsung hadap belakang, kemudian yang bangku di belakangnya lagi hadap belakang. Begitu semuanya ya. Artinya bangku yang ganjil langsung urutan ganjil ini kan 1. Langsung ada belakang ya. Kelompoknya adalah yang 6. Begitu juga. Silahkan lakukan. Cepat ya. Oke, semua sudah dapat kan? Nah, jadi perhatikan ya. Nah, jadi LKPD yang ada di depan yang sudah kalian dapatkan itu kalian cek dulu. Kalian baca, pahami. Jika ada yang tidak dimengerti nanti boleh kalian tanyakan. Nah, jadi di dalam LKPD itu ada sebuah gambar atau karya desain yang dimana setiap kelompok ini gambarnya berbeda-beda. Nah, jadi di sini kalian diharapkan bisa menunjukkan atau menemukan dan menguraikan unsur-unsur desain grafis yang kalian dapat pada sebuah gambar yang ada di sana. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, Alvin, apa yang mau ditanyakan Alvin? Apakah semua unsur desain grafis itu harus ada dalam karya desain grafis? Oke, dari pertanyaan bagus. Apakah di dalam sebuah karya desain grafis harus unsurnya semuanya ada? Enggak. Kenapa enggak kira-kira? Sesuai kebutuhan. Jadi benar ya. Nah, jadi di dalam hasil karya desain grafis tidak semua unsurnya itu harus ada. Ya, jadi memang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang paling sering muncul seperti yang Ustaz bilang tadi, Abdul bilang adalah apa? Warna. Itu biasanya pasti ada. Tapi kalau dalam bentuk tekstur itu biasanya jarang, kalau tidak dibutuhkan ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Nggak ada? Oke, kalau gitu silahkan kalian kerjakan. Kalian cara mengerjakannya tahu kan? Nah, jadi kalian tunjukkan gambar-gambar seperti yang kita lakukan tadi di depan. Boleh kalian lingkari, kemudian tulis dia di sana. Jika itu adalah unsurnya, misalnya garis, ya kalian lingkari yang mana yang namanya garis. Nah, kemudian di uraian materinya nanti kalian catat tentang pengertiannya. Tapi sebelum kalian menjawab itu, silahkan kalian diskusikan dulu. Cari kajian literatur lagi. Perhatikan, cari kajian literatur lagi. Siapa tahu tadi kan ada banyak yang kurang paham gitu kan tentang pengertian. Sekarang sama-sama kalian cari di internet kembali. Tadi kan sudah Pak Guru jelaskan juga di depan kan. Nah, silahkan kalian cari, kemudian kalian lingkari. Silahkan diskusikan dulu. Kira-kira mana unsur-unsurnya? Oke, kerjasama ya. Oke. Oke, jangan lupa pertama itu tulis nama kelompoknya. Oke, wah ini susah ini kalau udah ditulis ini. Oke, jadi bagi tugas caranya ya, perhatikan dulu biar semuanya sama-sama aktif. Bagi tugas, ada yang menganalisis, ada yang menunjukkan, ada mungkin yang mengisi tentang uraian materinya. Jika sudah ditemukan ini namanya garis, silahkan ditulis. Garis adalah seperti itu. Yang benar sekarang ya, silahkan. Ada yang tulis nama kelompoknya, biar semuanya aktif. Karena keaktifan adalah salah satu kriteria penilaian kita hari ini. Kalau sudah ditemukan, silahkan ditandai, kemudian dengan cara dilingkari atau apa, kemudian tulis namanya. Oke, itu apa? Yo. Mana? Oke, nah, coba lihat makanya, baca makanya, cari di internet juga cari. Mana contoh gambar ilustrasi? Kan tadi sudah dijelaskan kan? Oke. Garis, oke benar ya. Nah silahkan ini FJ biar bagi kelompok. Setelah ditulis itu ditemukan kan garis sama temannya. Coba cari apa itu garis, tulis di sana. Cari dari internet biar bagi tugas. Nah, itu apa namanya? Oke, jadi bagi tugas ya, kalau sudah ditemukan ini tipografi, silahkan ada yang satu nyari tipografi. Apa yang tipografi yang benar ya? Sambil diskusi. Nanti kalau sudah ditemukan, tanya sama temannya ini benar ya? Ya, oke. Yo, tuh apa namanya? Ada garis. Oke, dilingkari kalau sudah ditemukan. Nah, itu tekstur benar ya, dilingkari. Kemudian nanti kalau sudah ditemukan, ini bagi tugas ya teman-temannya. Misalnya ini kan sudah temukan, mana garis tadi? Oke, benar itu garis ya. Oke, kalau sudah temukan pertama garis, silahkan dilingkari, tulis nomor satu garis dan di sini pun, gitu ya. Nah, garis adalah garis. Tapi yang benar ya jawabannya. Tadi kan sudah saya jelaskan dulu. Nah, sekarang cari di internet materi yang benar-benar pas menurut kalian. Kemudian tulis di sini garis ada. Itu yang kalian presentasikan. Silahkan. Oke, sudah mulai bekerja. Oke. Jadi ingat ya, tidak semua harus ada. Kalau memang tidak ada unsur yang tadi, nah, yang penting kalian cari dulu, tunjukkan. Tidak, tipografi mana dia? Cut ini dari ya. Tipografi sudah, ruang sudah. Apa lagi nih, warna ya, ada ilustrasi ya, ada tekstur, gelap terang, ya apa lagi? Pokoknya lengkap di sini ya. Sudah? Oke, dibantu ya. Ingat ya, nanti ini minggu depan kita akan presentasikan.
sekarang kita belajar tentang. Oke, sudah? Banyak yang ditemukan? Oke, silahkan itu bagi tugas ya. Tadi apa yang ditemukan tadi? Ada ilustrasi, oke. Kemudian ruang, tipografi, oke. Garis, oke. Siap. Jadi ini dipelajari juga nanti ya. Nah, nanti apa namanya minggu depan kita akan presentasikan tugasnya ini. Cari yang benar juga, pengertiannya jangan sampai salah. Ayo, gimana hasilnya nih? Garis. Ayo. Ini apa ini? Nah, ini kan benar ya, katanya diskusikan ya. Apa ini? Nah, ini ilustrasi ya. Oke, silakan. Jangan tulis juga. Nah, kalau diskusikan ditemukan ilustrasi di sini, terus juga di ringkasan materi ini. Mana? Oke. Ada apa? Tipografi ya. Iya, benar dah itu kan. Ada warna. Ya, warna gelap sama terang. Ya benar, warna tapi beda penjelasan. Jadi warna itu kayak tadi, sedangkan hitam dan putih itu juga warna tapi dalam bagian gelap terang yang banyak fungsinya. Jadi kalau gelap terang itu misalnya kayak tadi kan ada membuat bisa menjadi 3 dimensi kayak bayangan. Jadi kalau tidak ada bayangannya kan 2 dimensi, tapi kalau sudah ada bayangan kemudian ada tengahnya lukisan terutama itu bisa menjadi 3 dimensi ya. Itu adalah karena ada gelap terang. Kalau tidak ada gelap terang pasti tidak akan bisa membuat gambar 3 dimensi. Cepatnya menjadi nyata ya. Oke, sudah banyak yang ditemukan ya, hampir semuanya sudah menemukan. Berapa unsur yang ditemukan hampir? 8, semuanya lengkap di sini ya. Oke, pas. Ini berapa unsur yang ditemukan? Ada lengkap juga ini. Tekstur 1, 2, 8 ya. Ada titik gitu Pak? Ya, titik-titik. Garis, oke. Ini berapa unsur yang ditemukan? Ada 7. Oke, yang 8 ini 7. Ini berapa unsur yang ditemukan? 8 juga. Ada apa? Oke, silakan ini sambil dibantu ya temannya cari literatur yang pas tentang penjelasan dari ini karena ini minggu depan akan kalian presentasikan. Nah, ini baru berapa ini dapat? 1, 2, 3, 4. Oke. Ayo cari. Ayo bantu temannya ini. Mana? Iya. Oke. Gimana? Sudah jadi semua? Tinggal sedikit. Tinggal sedikit ya. Lagi sebentar lagi. Oke, sudah jadi ya. Oke, yang sudah jadi silahkan kumpulkan. Kita kumpulkan kembali. Oke, sudah tulis nama kan? Oke, sudah tulis nama kelompok. Yang lain? Sudah semua juga? Oke, baik. Silakan kumpulkan. Oke. Di belakang sudah semua? Oke, sudah juga ya. Oke, perhatikan. Oke, jadi perhatikan ya. Nah, jadi LKPD yang ini Pak Guru ambil dulu. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan. Minggu depan akan Pak Guru bagikan kembali dan siap-siap ya semuanya untuk presentasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi karena waktu kita hari ini sudah mau habis, jadi kita tutup pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi seperti yang Pak Guru sudah amati dari tadi evaluasi, ternyata memang kalian semuanya aktif-aktif ya, bisa bekerja sama dan sudah Pak Guru cek juga tadi hasilnya rata-rata sudah tepat semua jawabannya. Nah, kemudian tunjukannya menunjuk apa namanya tadi? Menunjuk apa? Unsur
grafis sudah tepat semua. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ingat ya, untuk minggu depan kita akan presentasi. Nanti kalian selanjutnya kalian belajar juga di rumah, kira-kira kan sudah tahu materinya kan? Ya. Kalian bayangkan minggu depan juga Ustadz akan bagikan, bisa kalian pelajari kembali. Nah, jadi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur desain grafis. Di antaranya pertama ada apa? Ada garis, kemudian ada bidang, apa? Tekstur atau tipografi juga. Apa lagi? Warna, apa lagi? Gelang terang, dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian kesimpulan yang kedua bahwa seperti pertanyaan Alvin tadi, di dalam yang namanya karya desain grafis belum tentu semua unsurnya itu ada, tetapi ada memang unsur-unsur yang paling sering muncul. Ya, seperti kayak tadi adalah apa? Warna itu paling sering muncul. Kemudian apa? Tipografi itu sering sekali muncul ya. Nah, jadi sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi sekian ya dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi jam ini waktunya keluar main kan? Ya, kalian silakan boleh keluar main. Oke. Silakan. Oke. Oh ya, sebelum keluar main, tolong rapikan bangkunya seperti semula kembali. Ya. Nah, kalau sudah, boleh keluar. Baik, Pak Riyadi, bisa dengar suara saya? Silakan, boleh keluar main. Pegang dulu. Pak Riyadi.